Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga selama hayat masih dikandung badan, selama nadi kita masih berdenyut, jantung kita masih berdetak, dan darah kita masih mengalir, kita tidak lupa untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti rasa syukur kita kepadanya. Dan perlu senantiasa kita ingat bahwa hanya dengan bersyukur sajalah nikmat itu akan lestari, langgeng, bahkan bertambah. Sekaligus hanya dengan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah kita akan terlindungi dari ancaman siksa azabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Bila mana kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya ancaman azabku sangatlah pedih. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah Subhanahu wa ta'ala tiada mengazab kalian bila mana kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha berterima kasih kepada kebaikan hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dengan taufiknya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi yang kita cintai bersama, yang tidak hanya kita harapkan syafaatnya saja, bahkan lebih daripada itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketinggian nikmat surga. Ada seorang sahabat bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan air wudunya, kemudian memposisikan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan buang hajat dan semisal itu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya,
Ya Rabi'ah, sal. Wahai Rabi'ah, ajukan permintaan, kau mau apa? Bayangkan kalau kita yang ditanya oleh Nabi SAW, kau mau apa? Ternyata Rabi'ah berkata menjawab Nabi SAW, uridu murafaqataka fil jannah. Nabi, yang aku inginkan adalah menjadi teman dekatmu di dalam surga. Menjadi rafiq, teman dekatmu di surga. Cerdas sahabat Rabi'ah ini. Bukan cuma mau surga, tapi lebih daripada itu ingin bersama dengan Nabi SAW di dalam surga. Surga plus bersama dengan Nabi SAW. Surganya Nabi itu di mana? Di bagian bawah, tengah, atau paling tinggi? Yakin di surga paling tinggi. Berarti Rabi'ah, entah apakah beliau sudah mempersiapkan suatu ketika ada penawaran itu, atau memang itu yang menjadi obsesi sepanjang hidupnya. Karena cintanya kepada Nabi SAW, dia seakan-akan tidak menginginkan yang lain. Biar kata dia bukan orang kaya, biar kata dia bukan orang terkenal, biar kata dia tidak punya jabatan atau kedudukan, yang dia rindukan adalah bisa bersama Nabi SAW di dalam surga tertinggi Allah, Al-Jannatul Firdaus. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Nabi SAW di dalam surga yang tertinggi, Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita datang ke masjid itu umumnya untuk melaksanakan sholat fardu. Berbeda dengan waktu ini. Mungkin sholat subuh kita di masjid yang dekat dengan komplek perumahan kita, mungkin. Tapi sekarang di jam seperti ini kita datang bukan untuk melaksanakan sholat fardu, tapi untuk berada di sebuah majelis yang mulia. Waktunya mulia, waktu duha. Berapa kali Allah berfirman menyatakan sumpah atas nama waktu duha, wadduha. Dalam ayat yang lain wasyamsi wadduhaha, dan seterusnya. Maka waktunya mulia, waktu duha. Tempatnya mulia, masjid. Majelisnya mulia, majelis ilmu, bukan majelis gelak tawa, bukan majelis politik praktis, bukan majelis makar atau semisalnya. Kita datang di majelis ilmu. Yang terbayang di dalam benak kita adalah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka izinkan saya untuk mengingatkan kita semua yang hadir di sini, ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Singkirkan niat-niat yang lain. Hadirkan kemurnian niat ikhlas hanya untuk meraih balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jaga keikhlasan tersebut sampai pada akhirnya kita selesai dari majelis ini. Karena hanya dengan keikhlasan di dalam niat hati sajalah kita bisa mendapatkan janji pahala. Terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang bersifat umum tentang syarat keikhlasan dalam berbagai bentuk kebaikan dan ibadah. Spesifik terkait dengan majlis ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, hadis ini berderajat hasan. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah, kutiba lahu ka ajril haji tammat hajjatuh." Siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, tidak dia inginkan dari langkah kakinya menuju masjid itu kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, niscaya tercatat baginya seperti pahala berhaji yang sempurna. Subhanallah. Kalau mau haji ngantri.
Kalau mau antriannya cepat bayar mahal. Ada pahala yang mirip sekali tidak, tapi Nabi SAW menyamakannya, menganalogikannya. Barang siapa yang berjalan kaki menuju rumah Allah, masjid, dalam rangka belajar atau mengajarkan kebaikan, niscaya tercatat baginya seperti pahala haji yang sempurna. Allahu Akbar. Apakah itu serta-merta? Tidak. Dengan keikhlasan di dalam niat hati. Oleh sebab itu kami ingatkan kepada diri kami pribadi, selanjutnya mengajak kepada jamaah sekalian, lupakan tendensi-tendensi yang lain. Sebentar saja, tidak lama insya Allah. 24 jam dalam setiap hari, entah dalam siklus waktu berapa lama, pada saat kita berada di majelis ilmu hanya hitungan menit. Kalau dengan hitungan menit itu kita bisa hadirkan kemurnian niat hati karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. Mungkin itu yang bisa menjadi peluang mendorong kita untuk masuk ke dalam surga. Maka ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang akan kita kaji adalah ayat-ayat Allah, adalah hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Mereka membaca dan mempelajari kitabullah Al-Qur'anul Karim, kecuali mereka akan mendapatkan 4 balasan sekaligus. Diturunkan bagi mereka kedamaian, damaian dalam kalbu. Siapa yang tidak ingin damai? Kita semua setiap hari, setiap waktu menghadapi hiruk pikuk dinamika kehidupan dunia. Ada yang punya problem sama istrinya, ada yang punya problem sama anaknya, ada yang punya problem sama suaminya, ada yang punya problem sama orang tuanya, pekerjaannya, tetangganya, hubungan sosialnya, bisnisnya. Kita semua punya masalah. Kita semua digelisahkan oleh berbagai bentuk dinamika kehidupan dunia. Kalau mau tenang, hadir di majelis ilmu yang selalu menjunjung tinggi kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi sakinah, kedamaian di sini bukan berarti tidur ya. Sebagian orang itu subhanallah, katanya, mungkin jamaah lebih tahu daripada saya. Kalau nggak bisa tidur, nggak perlu beli obat tidur. Datang aja ke majelis ilmu, hitungan menit, 5 menit, 10 menit tidur. Cari posisi nyaman, ya kan? Selonjor juga enak. Katanya tidur. Dan subhanallah, kantuk dan tidur itu hilang ketika si ustaz penceramah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika, hilang katanya begitu. Benar atau tidaknya jamaah lebih tahu daripada saya. Jadi arti sakinah di sini bukan tidur. Sakinah itu artinya ketentraman, kedamaian di dalam hati. Kenapa? Yang sedang dikaji firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Al-Qur'an, perlu diingat, Al-Quran adalah mu'jizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita tidak mendapatkan mu'jizat-mu'jizat Nabi. Kita hanya tahu di dalam Al-Quran kisah mereka yang nyata dan real, pasti adanya. Kita juga tidak melihat mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW illa, kecuali satu saja, Al-Quranul Karim. Dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak sadar dengan hal ini. Mereka hanya menganggap Al-Quran itu sakral, udah sekedar itu. Iya, diposisikan di tempat yang tinggi, dibaca beberapa ayatnya ketika momen-momen yang dianggap penting dalam hidup, pernikahan atau apalah. Tapi terus udah hilang. Jangan. Ini mukjizat kitabullah.
Mukjizat yang masih Allah Subhanahu wa taala jaga dan abadikan sampai hari kiamat tiba. Maka ketika dipelajari oleh sekelompok orang yang berkumpul di dalam masjid, dibaca dan dikaji, maka akan datang sakinah, kedamaian di dalam hati mereka. Ini satu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diselimuti oleh rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam, abstrak. Tapi siapa yang tidak ingin disayangi oleh Allah Azza wa Jalla? Disayang oleh Allah. Kita kalau disayang sama seseorang di kehidupan ini saja senang banget. Saya disayang oleh istri saya, disayang oleh suami saya, disayang oleh istri saya, disayang oleh anak-anak saya, disayang oleh kedua orang tua saya. Oh, rasanya bahagia, nggak perlu pakai uang. Merasa disayang oleh orang yang kita juga sayangi, luar biasa. Bagaimana kalau yang menyayangi kita adalah Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala? Besar ini. Apalagi dalam hadis disebutkan bahwa inna lillahi mi'ata rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 bagian kasih sayang. 100 bagian kasih sayang. 1/100 itu, 1%-nya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di kehidupan dunia. Biha yatarahamul khalqu. Dengan 1% itulah segenap makhluk berkasih sayang satu sama lain di antara mereka. Bahkan kata Nabi SAW, seekor binatang buas tidak menerkam anaknya sendiri adalah bagian dari 1% kasih sayang tersebut. Terus 99-nya di mana? Allah Subhanahu wa ta'ala tahan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan nanti bagi hamba-hamba pilihannya yang masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Diselimuti oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Apa untungnya Ustaz? Dikelilingi sama malaikat. Subhanallah, malaikat itu makhluk suci, makhluk yang istimewa, makhluk yang tercipta tidak ada kamus membangkang dalam hidup mereka. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-7. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, selalu saja mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Sehingga tidak heran, tidak aneh kalau para malaikat itu berdoa langsung dikabulkan. Kita di dalam majelis ilmu di sebuah masjid mengkaji kitab Allah, ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah, dikelilingi oleh para malaikat yang seperti ini, yang kelak akan mendoakan kebaikan. Siapa yang tidak berbahagia berada di tempat seperti itu? Andai kita ini adalah seseorang yang kemudian difasilitasi dengan penjagaan, sebut saja pasukan pengaman tingkat 1 ya. Pas pampres menjaga kita di dalam sebuah ruang. Kalau kita mungkin singgah di sebuah penginapan hotel, maka dijaga di luar hotelnya, di lobi hotelnya, di depan kamar kita menginap. Kita merasakan aman katanya. Lalu bagaimana kalau dijaganya oleh para malaikat? Tapi memang tidak terlihat. Ini kembali kepada sebuah iman dan keyakinan. Kemudian yang keempat, yang paling puncak dari 4 janji kebaikan itu adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji orang-orang tersebut di hadapan para malaikatnya di ketinggian sana. Masya Allah. Dipuji sama seseorang saja besar kepala kita. Misalnya ada seorang berpangkat berdiri di sini menyebutkan nama seseorang dalam konteks pujian. Fulan bin Fulan, Masya Allah dia begini begitu, dipuji. Bahagia rasanya dipuji di hadapan halayak. Lalu bagaimana jika yang memuji adalah Allah? Pujian itu disampaikan kepada para malaikat Allah. Ini istimewa. Tapi hadirin sekalian, tidak setiap orang bisa mendapatkannya. Hanya mereka yang datang ke masjid, duduk di majelis ilmu, mendengar, membaca, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan di dalam niat hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberkahi kebersamaan kita sampai akhir majlis ini nanti insyaallah taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita adalah tentang cerminan utama akhlak yang mulia. Kenapa ini diangkat sebagai sebuah pembahasan? Begini, masih sering kita jumpai sebagian orang yang berasumsi bahwa akhlak mulia itu hanya sekedar penghias, sekedar pelengkap. Kalau dia nggak punya akhlak mulia, yang penting dia muslim, yang penting dia salat, yang penting dia puasa Ramadan, cukup. Ternyata kesimpulan ini keliru. Prinsip ini tak benar, tidak benar. Karena disebutkan di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis bahwa akhlak mulia justru salah satu inti visi kenabian Rasulullah SAW. Hadirin sekalian boleh catat firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan buta huruf yang tidak baca, tidak menulis. Di tengah-tengah mereka Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Artinya beliau tidak membaca, tidak menulis. Seorang rasul tidak bisa baca, tidak bisa tulis, di tengah-tengah kaum yang serupa dengan beliau, diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada poin penting di sini. Di zaman kita sekarang, mungkin juga sejak zaman orang tua kita dahulu, kalau seseorang itu ada yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu kira-kira pujian atau celaan? Orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu poin positif atau poin negatif? Negatif. Loh, kok Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, Ustaz? Berbeda dengan Nabi SAW, ini justru menjadi poin positif bagi beliau. Ada yang tahu kenapa? Kenapa Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Tapi itu bukan negatif bagi beliau, justru positif. Bukan celaan bagi beliau, justru pujian. Ada yang tahu kenapa? Naam? Boleh. Mana? Silakan. Untuk memperkuat kerasulannya, dari sisi apa? Ada yang bisa jawab? Naam. Ahsant, Masya Allah, Tabarakallah. Tidak bisa baca tulisnya Rasulullah SAW justru untuk menutup, menepis semua tuduhan Al-Quran adalah produksi Muhammad SAW. Tidak ada. Kita tahu dari perjalanan sirah para nabi dan rasul, mukjizatnya beda-beda. Dan mukjizat para nabi di zaman kaum mereka, mukjizat itu sesuai dengan apa yang saat itu sedang viral, sedang booming. Nabi Musa alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, karena saat itu banyak ilmu sihir di sana. Sampai-sampai para tukang sihir menyadari bahwa yang dihadirkan oleh Nabi Musa alaihi salam bukan sihir, ini betulan. Mereka semua langsung faqa'u lahu sajidin, langsung tersungkur sujud
mengetahui bahwa Musa bukan tukang sihir dan tidak ada yang bisa menghadirkan ini kecuali kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar sihir. Nabi Isa alaihi salam, di zamannya banyak orang mengeluh-elukan dunia pengobatan, dunia medis masa itu bisa mengobati ini itu. Maka Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disentuh saja orang yang tadinya sakit sembuh dengan izin Allah. Bahkan orang yang sudah mati hidup lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mukjizat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman orang mengeluh-elukan syair Arab, menjadikannya sebagai sebuah sayembara, membanggakan seorang yang sangat piawai menyusun atau mengutarakan syair-syair Arab dengan bahasa sastra yang tinggi dan seterusnya. Maka mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Al-Qur'an. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa baca, bisa tulis, bahkan mungkin mengerti bahasa asing dengan sastra-sastranya, mereka pasti akan berkata Al-Quran enggak istimewa, enggak spesial. Dia buatan Muhammad, ya biasa. Seperti para penyair-penyair yang lainnya. Justru karena Nabi SAW bukan orang yang bisa baca tulis, maka ini menjadi istimewa. Baik, kita kembali kepada ayat 2 dalam surat Al-Jumu'ah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus seseorang di tengah kalangan buta huruf untuk menjadi utusan Allah. 3 misinya. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka ilmu Al-Quran dan Al-Hikmah, Al-Hadith. Dan yang menjadi garis bawah dari 3 misi utama ini adalah wa yuzakkihim, yang kedua, menyucikan mereka. Kata para ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay wa yuzakkihim bi akhlaqin fadilah, menyucikan mereka dengan akhlak yang mulia. Maka kalau masih ada sebagian orang yang berpersepsi bahwa akhlak mulia itu hanyalah sebuah pelengkap, penghias, itu tidak benar. Karena satu di antara 3 misi kenabian Rasulullah SAW dalam ayat 2 surat Al-Jumu'ah ini justru adalah wa yuzakkihim, mengajarkan mereka akhlak yang mulia, menuntun mereka membentuk pribadi yang memiliki akhlak luhur. Karenanya Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kata beliau, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dalam riwayat yang lain, makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Garis bawah ini. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yang salih. Berarti pembentukan akhlak mulia yang ada dalam tuntunan agama kita Islam ini bukan sekedar sebuah tambahan, bukan sekedar sebuah penghias, bukan sekedar sebuah pelengkap, tapi justru itu adalah jantung misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai sosok yang diteladani akhlaknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam. Anak-anak kita biasa menyebutnya surat Nun. Yang benar itu adalah surat Al-Qalam. Tapi karena memang diawali dengan huruf muqatta'ah,
satu huruf saja itu nun. Sebagian mengira bahwa itu adalah surat Nun, namanya surat Al-Qalam, ayat yang keempat. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ayat 4 dalam surat Al-Qalam. Dan sungguh engkau wahai Muhammad, Allah yang menyatakan. Kalau Allah yang berfirman, keliru atau benar? Pasti benarnya. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Sahabat Abdullah bin Abbas yang menyandang predikat turjumanul Quran. Turjumanul Quran kalau diartikan secara harfiah dalam bahasa kita, artinya adalah penerjemah Al-Quran. Apa maksudnya penerjemah Al-Quran? Wong Al-Quran itu bahasa Arab, diturunkan kepada para sahabat, kepada Nabi SAW, dibacakan kepada para sahabat yang juga berbahasa Arab. Maka apa yang dimaksud dengan turjumanul Quran? Artinya adalah Abdullah bin Abbas, sahabat referensi ranking 1 urusan tafsir. Apalagi dulu Nabi SAW pernah doakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu tafsir. Takwil dalam riwayat yang lain. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam ilmu agama dan berikan kepadanya ilmu tafsir dalam Al-Quran. Maka jadilah Abdullah bin Abbas sebagai penerjemah, maksudnya adalah penafsir Al-Quran number 1, ranking 1 di antara para sahabat seluruhnya, bahkan mengalahkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lain. Ketika mereka tidak mengetahui makna tertentu di dalam ayat, maka mereka merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Salah satunya adalah disebabkan keberkahan doa Nabi SAW untuk beliau. Ayat 4 dalam surat Al-Qalam ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Kata Abdullah bin Abbas, ay la'ala dinin azim, engkau berada di atas agama yang agung. Jadi ayatnya bilang akhlak yang agung. Tafsir nomor 1 dari Abdullah bin Abbas maksudnya adalah berada di atas agama yang agung. Sehingga para ulama menyatakan akhlak sama dengan agama, agama sama dengan akhlak. Maka sekali lagi ini mengoreksi persepsi sebagian orang bahwa akhlak yang mulia itu tambahan saja, penghias saja, pelengkap saja. Ini keliru. Karena akhlak yang mulia adalah tuntunan agama. Kalau seseorang itu semakin banyak belajar tentang ilmu agama, kok ternyata akhlaknya tidak semakin mulia, pastikan bahwa ilmu yang dia kaji bukan ilmu yang benar. Atau kalau ilmunya benar, niatnya yang rusak. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, akhlak mulia itu adalah cermin di dalam sanubari kita. Kalau agama yang kita jalankan, yang kita fahami, yang kita yakini benar, maka pasti akan mencerminkan akhlak yang mulia. Ini pasti. Tapi kalau ada orang ngajinya sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan belasan atau mungkin puluhan tahun lamanya, akhlaknya tidak baik, ilmunya keliru atau niatnya rusak. Karena agama Islam ini adalah agama akhlak. Wallahi, tidak ada agama yang mengajarkan akhlak sedemikian lengkap, sempurna dan sangat indah seperti halnya Islam. Tidak ada. Tidak ada.
Kalau kita telaah dengan saksama, kita akan dapatkan hal itu. Saya coba berikan dua contoh. Yang pertama adalah, mungkin ini pernah dikaji ya, pada saat sesi kajian tentang fikih rumah tangga. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Aisyah ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibunda Aisyah, bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau masuk ke dalam rumahnya?" Ingin tahu sebuah potret hubungan rumah tangga antara suami kepada istrinya. Tidak disangka ternyata Ibunda Aisyah berkata, Nabi SAW dulu kalau masuk rumah yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW tidak berkenan bau mulutnya tercium oleh istrinya. Subhanallah. Ada yang sedetail ini? Agama lain? Tidak ada. Seorang suami tidak mau bau keringatnya, bau mulutnya tercium oleh istrinya. Inilah keteladanan Nabi SAW kalau kita bilang bahwa kita cinta Nabi. Akhlak seorang suami kepada istrinya. Akhlak seorang suami kepada istrinya. Dia tidak rela istrinya mencium bau tidak sedap dari dirinya. Sebagian orang sekarang justru sebaliknya. Dia bilang sama istrinya, jangan sampai saya pulang dari rumah kamu belum mandi. Dia bilang begitu pada istrinya. Jangan sampai saya pulang rumah masih berantakan, anak-anak belum mandi, jangan sampai. Apalagi kamu pakai daster masih bolong-bolong, masih bau asap masakan. Si suami enggak rela. Dia lupa kalau dia belajar ilmu agama lengkap, benar, sempurna, indah, dia akan dapatkan demikian pula seorang suami mestinya berakhlak mulia kepada istri. Istri tidak cium bau tidak sedap dari dirinya. Akhlak. Akhlak. Saya berikan contoh yang kedua. Saya juga cukup yakin kalau jamaah sekalian sering berada di majelis ilmu, para ustadz menyampaikan hal ini. Hikmah di balik ketika kita keluar dari kamar mandi, kita mengucapkan doa apa? Ghufranak. Apa artinya ghufranak? Aku mohon ampunanmu ya Allah. Apa hikmah di balik itu? Emangnya kita kalau di kamar mandi pasti maksiat, sehingga kalau kita keluar kita itu mengucapkan ghufranak, aku mohon ampunanmu ya Allah. Ada yang tahu kenapa? Pada saat di kamar mandi kita tidak mengingat Allah. Apakah tidak mengingat Allah itu harus langsung maksiat? Kita kalau tidur mengingat Allah atau tidak? Tidak menyebutkan lafaz Allah ketika kita tidur? Enggak juga. Apakah kita ketika bangun tidur membaca ghufranak? Tidak. Ada yang tahu? Apa itu? Mumtaz. Kata para ulama, di antara hikmah besar kenapa kita dituntun untuk membaca ghufranak, ampunanmu yang aku harap ya Allah, keluar dari kamar mandi adalah banyak di antara kita tidak menyadari bahwa nikmat lancar buang air adalah nikmat yang patut disyukuri. Banyak di antara kita tidak bersyukur. Bahkan tidak sadar bahwa lancar buang air adalah nikmat. Ya sudah, dia pikir itu sesuatu yang berjalan begitu saja. Padahal dia tahu benar kalau dia itu tidak lancar buang air, apa yang akan terjadi? Nggak bisa buang angin, nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar. Subhanallah, orang tersiksa. Dia berpikir untuk datang ke rumah sakit, rela untuk dioperasi, yang penting saya sehat lagi. Buang air besar, buang air kecil, buang angin dan seterusnya. Tidak menyadari bahwa lancar buang air adalah kenikmatan. Karena kelalaian tidak bersyukur bahwa itu adalah kenikmatan, maka kita berdoa ghufranak, ya Allah ampuni aku.
akhlak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat hadis yang mengajarkan kita tentang akhlak yang mulia. Saya sebutkan saja cepat. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan seorang hamba mukmin di sisi Allah pada hari kiamat seperti halnya akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa memberatkan timbangan kebaikan hamba mukmin di sisi Allah pada hari kiamat seperti halnya akhlak mulia. Kita tahu semua kita akan ditimbang, hadirin sekalian. Fama thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, dalam surat Al-Qari'ah. Kita tahu bahwa di hari kiamat nanti ada mawazin, ada timbangan. Amal kita ditimbang. Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin di sisi Allah pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Enggak ada. Akhlak mulia luar biasa. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisaihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imana. Kalau mukmin semua ini dikumpulkan, semua mukmin di dunia ini dikumpulkan, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia. Yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling berakhlak mulia kepada istrinya. Ini saya kebetulan di hadapan para suami. Ini ada akhwatnya kan ya? Wahai para suami atau para calon suami, ingatlah salah satu instrumen tolok ukur kebaikan kita, cerminan akhlak, cerminan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak mulia kita kepada istri. Kepada istri. Maka jangan sampai seseorang itu punya standar ganda. Kalau di luar sama perempuan yang bukan siapa-siapa kita, mahram aja enggak. Masya Allah santunnya kita kepada dia. Tapi giliran kita berada di rumah kita sendiri, istri kita diacuhkan, istri kita dikasari, istri kita dipelototi, diancam, dibentak dan lain sebagainya. Haram, la yajuz, nggak boleh. Nabi SAW yang bikin instrumen ini. Khairukum khairukum linisai. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Adapun aku adalah yang paling baik kepada para istriku. Subhanallah. Nabi SAW sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berakhlak paling mulia kepada istri-istri beliau agar diteladani oleh umatnya. Jadi Nabi SAW menggandengkan iman dengan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa. Yang paling sempurna keimanannya di antara segenap kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian dan di antara yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat dari kalian adalah yang paling indah akhlaknya. Allahu Akbar. Mau dicintai oleh Nabi? Mau bertempat dekat dengan Nabi di dalam surga?
Jadikan akhlak kita ini akhlak yang mulia. Ini bukan isapan jempol. Ini bukan sebuah pepesan kosong, cuap-cuap bibir. Ini adalah bukti yang harus dicerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan sangat banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang kedudukan mulia akhlak. Fokus kita adalah tentang cerminan utama akhlak mulia. Ustaz, kalau akhlak itu semuanya baik, saya tidak hafal semuanya Ustaz. Berikan saya clue. Apa yang paling mencerminkan kemuliaan akhlak seorang hamba? Maka para ulama menyebutkan ada 4. Cerminan utama akhlak mulia seorang hamba ada 4. Kalau 4 hal ini terbukti ada pada diri seseorang dengan tulus dia lakukan, maka itu yang membuktikan kemuliaan akhlaknya. Kita sadar bahwa kita seringkali berhadapan dengan kondisi-kondisi kita perlu instan. Udah instannya aja deh. Boleh apa nggak boleh, kan biasanya gitu. Orang nggak pengen ribet mendengarkan ini itu. Udah boleh apa nggak boleh. Maju apa mundur, hitam apa putih. Tentang akhlak mulia tadi sudah disampaikan. Semua tuntunan agama akhlak. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali adalah akhlak. Tuntunan Islam akhlak. Sampai pun kalau misalnya kita masuk ke dalam sebuah ruangan atau rumah, kita yakin tidak ada orang di dalamnya, kita salam atau tidak? Kepada siapa kita salam? Apa dalilnya? Nggak ada siapa-siapa. Kita salam atau tidak? Kepada siapa? Kepada jin? Hah? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ala anfusikum. Kepada diri kita sendiri kita menjadi memberikan salam. Ada ayatnya. Masalahnya kita nggak tahu atau belum serius untuk tahu. Taib. Sekarang kita di hadapan halayak. Ada muslim, ada non muslim, bahkan musyrik. Salam atau tidak? Kepada siapa? Kepada muslim. Kita lewati kuburan. Kuburannya campur, muslim dan non muslim. Kita membaca doa dan salamnya juga atau tidak? Akhlak. Diajarkan oleh para ulama. Ini ibaratnya saya coba analogikannya. Sebuah bangunan yang megah. Sebuah bangunan yang megah, inilah agama Islam. Semua indah. Dari semua sisinya indah. Megah, indah, itulah Islam. Dari semua sudut kita lihat pasti dia indah. Bangunan Islam yang indah dan megah itu pasti memiliki pilar-pilar kunci. Kalau pilar kunci itu roboh, rusak, runtuh, bangunan ini akan hancur. Maka kata para ulama ada 4 cerminan utama akhlak mulia seorang hamba. Yang pertama adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Jadi kalau kita menjaga lisan, maka itulah salah satu cerminan utama akhlak yang mulia. Ini sebetulnya kalau bicara tentang menjaga lisan, wah, butuh sesi tersendiri. Bahkan mungkin butuh daurah seharian. Lisan, sahih. Kita berada di zaman seperti sekarang ini luar biasa mengerikan. Banyak orang sekarang sudah tidak bersuara, dia berpikir dia tidak mengucapkan apa-apa, tapi ternyata ada juru bicara. Kita berpikir kita tidak bicara, tapi kita punya juru bicara.
Dan kita pikir apa yang kita jadikan sebagai aktivitas ini berlalu begitu saja. Tidak, wallahi setiap huruf dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta emotikon. Sampai pun kalau sekedar emotikon kita kirimkan, hati-hati. Siyanatul lisan, menjaga lisan, kata para ulama, adalah salah satu tolok ukur cerminan utama akhlak mulia seorang hamba. Kenapa bisa begitu? Banyak sekali alasannya. Karena begitu banyak ayat di dalam Al-Quran, begitu banyak hadis yang sahih menuntun kita untuk menjadi seorang hamba yang menjaga lisan. Di antaranya adalah hadis yang barangkali hadirin sekalian juga sudah sering dengar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lihat fokusnya pada iman, tapi ternyata cerminannya ada pada bicara yang baik atau diam. Walaupun dalam keadaan bercanda, kalau dia bercandanya tidak baik, akan tercatat sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Sudah diam. Kalau mau bercanda silakan, bercanda yang baik. Nabi SAW pernah bercanda, para sahabat juga kaget. Wahai ya Rasulullah, tuda'ibuna, wahai Rasulullah, engkau juga bercanda bersama kami. Kata Nabi SAW, na'am, ghaira anni la aqulu illa haqqan. Iya, saya juga bercanda, tapi aku tidak bicara kecuali kebenaran. Artinya dalam keadaan bercanda sekalipun, bicaranya baik, bicaranya benar, bicaranya jujur, bukan dusta, bukan menyakiti hati orang, apalagi menzalimi. Mau bercanda silakan, tapi bercanda yang baik. Bercanda yang bisa memasukkan rasa bahagia kepada orang lain tanpa dusta, tanpa ghibah, tanpa namimah, tanpa dosa-dosa yang lain. Sebagian orang beralasan, nggak apa-apa Ustadz, ini kan bercanda saja. Kalau bohong juga nggak boleh. Nggak boleh. Bercanda juga tidak boleh bohong. Bukan berarti kemudian bercanda menjadi dalil kita boleh berkata apa saja, kan ini bercanda. Nggak boleh. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bicara yang baik atau diam. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, man najatu, wahai Rasulullah, apa hakikat keselamatan? Apa hakikat keselamatan ya Rasulullah? Kata beliau, hakikat keselamatan ada 3. Amsik alaika lisanak, kau kekang, kau penjarakan lisanmu, bicara yang baik atau diam. Wal yasa'ka baituk, kau lebih banyak berada di dalam rumah bila keluar rumah itu akan menjerumuskanmu dalam maksiat. Maka itu hakikat keselamatan. Yang ketiga, kau bisa menangisi dosa-dosa kesalahanmu. Seseorang yang bisa menangisi dosa kesalahannya luar biasa. Itu masalahnya Pak Ustadz, saya susah kalau nangis ketika bersama dengan Allah. Iya, harus dilatih. Karena kita takut jangan-jangan ketika sendirian sekalipun gak ada siapa-siapa, tidak ada yang melihat kita, kita bahkan tidak bisa menangisi dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan hati kita sudah mati. Kalau tidak bisa nangis secara spontan, ya udah berusaha untuk menangis-nangisi. Menangis-nangiskan diri. Mengingat betapa banyaknya dosa kemaksiatan kita, betapa mengerikannya ancaman siksa di neraka, betapa sedikitnya istighfar kita, betapa tidak berimbangnya amal salih kita. Kita nangis. Maka kata Nabi SAW, hakikat keselamatan ada 3. Menjaga lisan, lebih banyak berada di rumah ketimbang keluar rumah jadi dosa dan maksiat, dan bisa menangisi dosa-dosa. Maka akhlak mulia tercermin utamanya ada pada siyanatul lisan, menjaga lisan. Cara yang baik atau diam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Dalam riwayat yang lain, ma yatabayyanu fiha
alqallahu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, sungguh ada seorang hamba yang bertutur dengan sebuah kata, satu katanya. Seorang hamba bertutur dengan suatu kata yang tidak dia hiraukan. Ma yatabayyanu fiha, dia tidak hiraukan. La yulqi laha balan, dia acuhkan saja, dia tidak cross check yang diucapkannya ini baik atau buruk, terpuji atau tercela, dicintai Allah atau dimurkai Allah. Dia tidak pedulikan, pokoknya bicara saja. Kata Nabi SAW, satu kata itu menyebabkan dirinya dilempar ke dalam neraka dengan lemparan yang lebih jauh daripada ufuk timur menuju ufuk barat. Berapa jaraknya antara timur dengan barat? Ada ahli geografi misalnya, atau yang biasa berkeliling dunia, ujung timur sampai ujung barat bumi ini ada berapa jaraknya? Bayangkan kalau seseorang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, lemparan tersebut bergulir lebih jauh daripada jarak antara timur dengan barat. Kenapa? Satu kata yang tidak dia hiraukan kebenarannya. Mengerikan. Orang sekarang asal bicara saja. Asal bicara saja. Dia tidak pastikan yang dia bicarakan ini valid atau tidak, menyebabkan orang sakit hati atau tidak, urusannya atau bukan urusannya. Bicara, komentar, gatel rasanya kalau tidak punya atau tidak memberikan komentar di akun-akun media sosial. Jangan ya, jangan perberat diri kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia, terutama dalam urusan lisan. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Rasul, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata beliau, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah. Dia jaga hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Dia jaga hubungan baik dirinya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, wa ma aktsaru ma yudkhilun nasan nar. Dan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Kata Nabi SAW, al-ajwafan, al-famu wal-farju. Dua lubang, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluan. Itulah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi urusan mulut, urusan lisan, lidah yang katanya tidak bertulang itu, yang tidak capek beraktivitas, dia kalau tidak dijaga mencerminkan akhlak yang buruk, maka itulah petaka seorang hamba di dunia sebelum nanti di akhirat. Sebelum nanti dia di akhirat. Suatu ketika, saya lupa apakah Aisyah ataukah Hafsah radhiyallahu anhuma mengetahui bahwa Nabi SAW baru saja datang dari madunya, dari Safiyah bintu Huyai bin Akhtub An-Nadhiriyah radhiyallahu anha, istri Nabi dari garis keturunan Yahudi kabilah Bani Nadhir. Safiyah bintu Huyai bin Akhtub, cantik, tapi beliau lebih pendek fisiknya dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Maka kalau tidak Aisyah, Hafsah, saya lupa. Hafsah ya kalau nggak salah, lupa saya lupa. Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hasbuki min Safiyah fa innaha kadha wa kadha. Udahlah Nabi, nggak usah sering sama Safiyah. Safiyah itu pendek. Cuman satu saja katanya, pendek. Marah Nabi SAW. Beliau berkata, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kau telah berkata dengan satu kata yang apabila satu kata ini dicampurkan ke air di lautan, di samudra, semua akan berubah menjadi busuknya kata-kata tersebut. Subhanallah.
Satu katanya, pendek. Boleh jadi pendek itu keterangan realita kan. Orang ada yang tinggi, ada yang pendek, biasa aja. Tetapi karena konteksnya adalah konteks merendahkan, Nabi marah dan tidak membiarkan. Mulut kalau tidak dijaga akan menjadi petaka. Bahkan di dalam agama kita, di dalam peribahasa kita di negeri kita ini, mulutmu harimaumu. Kenapa ada ungkapan seperti itu? Karena berapa banyak orang yang akhirnya nelangsa harus menanggung akibat lisannya yang tidak dijaga. Ternyata agama kita lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah menuntun kita. Bagaimana semestinya kita menyikapi. Ada beberapa fenomena beberapa waktu yang lalu. Gak apa-apa Ustadz, ini kan sekedar toleransi. Atas nama toleransi dia rela untuk mengucapkan selamat kepada momen-momen di mana kekufuran atau kesyirikan sedang digaungkan. Ya akhi, antum seorang muslim, kalau tidak tahu semoga Allah anugerahkan ilmu kepada antum. Tapi kalau antum sudah tahu, antum tetap membela diri dengan dalih toleransi, hati-hati itu kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cerminan utama akhlak mulia yang paling pertama adalah siyanatul lisan. Jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hendaklah seorang hamba, Imam Syafi'i berkata, hendaklah seorang hamba tatkala ingin berkata, dia pikir sampai 10, sampai 20, sampai 30 kali terlebih dahulu. Apakah ucapan ini adalah kebenaran atau bukan kebenaran? Apakah ucapan ini terpuji atau tercela? Apakah ucapan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Maka lisan ini menjadi penting untuk kita perhatikan dengan alasan apapun. Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada musuh kita sekalipun, kepada bawahan kita, kepada atasan kita, semua ditata oleh Islam dengan baik agar seseorang memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah. Apakah kita berpikir bahwa Nabi SAW tidak pernah meminta maaf? Beliau pernah meminta maaf. Bahkan berkali-kali beliau meminta maaf. Di antaranya kepada istri beliau tadi, Safiyah bintu Huyai bin Akhtub An-Nadhiriyah, yang suaminya terbunuh, bapaknya terbunuh, abang-abangnya terbunuh, paman-pamannya terbunuh. Ketika kabilah Yahudi ini akan berkhianat kepada Nabi SAW, mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan Nabi untuk memberikan serangan kepada Yahudi tersebut. Habis salah satu yang ditawan adalah Safiyah, putri pemuka kaum, ditawan. Nabi SAW tiap hari minta maaf sama Safiyah. Maaf Safiyah, ayahmu, suamimu, abangmu, pamanmu semuanya terbunuh karena begini. Allah Subhanahu wa taala beritahukan aku. Minta maaf Nabi SAW. Kita kadang-kadang gengsi, enggak minta maaf sama suami, enggak minta maaf sama istri, enggak minta maaf sama anak. Kita berasa selalu kitalah yang benar. Wallahi ya akhi, lisan kita ini semuanya dengan semua aktivitasnya akan diminta pertanggungjawaban. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, tidaklah apapun yang dilafalkan oleh lisan seseorang kecuali di sisinya ada raqib, ada atid, mencatat. Karenanya Allah perintahkan waqulu linnas husna. Ucapkan kepada manusia, bukan cuma kepada kaum muslimin, kepada non muslim sekalipun.
ucapkan yang baik. Bukan berarti kalau kita kemudian ketemu dengan seorang non-muslim semena-mena kita caci maki dia, kita zalimi dia. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Wa qulu linnas husna. Sampai pun kalau ada orang-orang yang mencaci maki kita, the best yang diajarkan oleh Islam ketika kita dicaci maki adalah kita membaliknya, membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 34. Baik. Nanti bentar lagi puasa Ramadan. Dalam keadaan puasa ada orang caci maki kita, ada orang zalimi kita. Islam mengajarkan kita, fa in sabbaka ahadun aw qatalak falyaqul inni shaim. Kalau ada seseorang mencacimu, bahkan mungkin bergulat berkelahi denganmu, cukup kau respon dia dengan ucapkan, sungguh aku sedang berpuasa. Ajib. Semuanya dalam rangka apa? Siyanatul lisan. Lisan ini dijaga. Lisan ini dijaga. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat dan hadisnya tentang menjaga lisan, tapi semoga yang telah disebutkan cukup. Yang kedua, cerminan utama berakhlak mulia adalah meninggalkan yang bukan urusan kita, yang di dalam istilah syariat sering disebut fuduli. Bukan urusan kita, kita ikut campur. Sesuatu yang memang bukan urusan kita, kita ikut campur. Tidak perlu. Contohnya kita sedang berkendara, sebut saja di mobil. Ini teman dekat kita nih. Kita satu mobil sama teman dekat kita, sahib dekat. Kemudian tiba-tiba dia angkat telepon. Di telepon itu terjadi sebuah dialog yang serius. Kemudian kita yang mendengar, beres dia telepon, siapa? Buat apa antum tanya? Kalau dia mau cerita sama antum, dia akan sampaikan. Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, pikiran, memori. Tidak harus semua yang kita dengar itu kemudian kita telaah, kita telusuri. Itu bukan urusan antum, tinggalkan. Kalau dia mau cerita, dia akan cerita sendiri. Bahkan semestinya kalau dia mau cerita, kita tanya dulu, maaf ini rahasia atau bukan? Iya rahasia, jangan cerita. Maaf saya nggak bisa. Kalau antum titipkan kepada saya sebuah amanah, saya nggak bisa. Sebab kata Nabi SAW, apabila seseorang berkata kepadamu dan dia menoleh kanan dan kiri, ketahuilah yang dia ucapkan adalah amanah. Haram buat kita untuk menceritakannya pada orang lain. Kita malah bukannya menghindar dari amanah, cari, kenapa ente itu siapa itu? Fulan, geladep memang orang ini, wow, jangan. Ya itu bukan urusan antum, sudah selesai. Antum bisa lanjutkan lagi pembicaraan dengan dia yang merupakan urusan kita, yang menjadi bagian dari urusan kita, tanggung jawab kita, selesai. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan Islam seorang hamba adalah dia tinggalkan yang bukan urusannya. Dia tinggalkan yang bukan urusannya. Dan kita seringkali terjatuh dalam hal-hal seperti itu. Gimana ini? Wah, ini nggak benar ini urusannya kayak gini. Ini mestinya begini, mestinya begitu. Antum urusannya apa? Kalau antum konsultan mereka, sampaikan. Kalau kita nggak dimintakan pendapat, nggak usah. Ya enggak, ini kan sekedar karena saya lihat, saya komen. Ya itu komen itu yang dimaksud. Kalau bukan urusan kita, nggak usah komen. Itu rumahnya fulan, subhanallah warnanya jreng sekali, ungu, biru, kuning, hijau. Ya apa urusannya? Hatta kalau orang mau ngecat rumahnya hitam semua, bukan urusan kita. Itu rumahnya gede tapi ngutang, apa urusannya buat kita? Mau dia ngutang, mau dia cash bayar kontan, bukan urusan kita. Fulan begini, fulan.
yang bukan urusan kita. Kalau kita juga bicarakan seringkali ghibah, namimah, dusta, nggak lebih ini. Dosa kita dapat, manfaat nggak ada. Tidak ada manfaat yang kita dapatkan. Dosa numpuk. Kita akan berikan keterangan. Coba nanti saya tanya sama fulan. Itu kayaknya fulan ngerti itu. Ya akhi, bukan urusan kita. Tinggalkan. Akhlak yang mulia itu salah satunya tercermin pada kemuliaan kita meninggalkan hal-hal yang bukan urusan kita. Kapan itu menjadi urusan kita, Ustaz? Ya coba tanyakan, itu tanggung jawab kita atau bukan? Urusan anak saya, pendidikan anak saya, urusan istri saya, karena saya adalah pemimpin mereka. Itu urusan saya. Pekerjaan saya, lingkup tanggung jawab tugas saya, itu tanggung jawab saya, itu urusan saya. Tapi kalau bukan urusan saya, nggak bisa. Ini bukan kemudian berarti Islam mengajarkan kita menjadi sosok individualistis, nggak. Bukan itu maksudnya. Nanti akan disebutkan pada cerminan akhlak mulia yang ketiga. Yang kedua ini hubungannya adalah dengan sikap respon seseorang terhadap sesuatu yang bukan urusannya. Yang bukan urusannya, yang bukan jangkauan kewenangannya, yang tidak menjadi urusan tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawabnya, tinggalkan. Sekaligus saya ingin mengajak semua yang hadir di sini. Sudah, pemilu sudah selesai. Kemarin kita banyak berdebat, mungkin banyak berdiskusi, mungkin banyak tukar pandangan, ini itu segala macam. Sudah ya akhi, kalau sudah dilakukan sudah. Kita nggak tahu siapa nanti yang akan menjadi pemimpin kita. Siapapun ketika dia adalah seorang muslim, tidak memerintahkan kepada maksiat, kewajiban kita sebagai seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah mendengar dan mematuhi selama bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan katanya ada kecurangan, ada ini, ada itu, urusan kita atau bukan? Tanggung jawab kita atau bukan? Sesuai dengan kewenangan jangkauan kita atau bukan? Bukannya sudah. Terus saya kalau ditanya gimana Ustaz? Ya bilang tidak tahu, selesai. Bukan aib kita bilang tidak tahu, maaf saya tidak tahu, selesai. Ustaz kayaknya saya kalau ditanya banyak, saya jawabannya tidak tahu, tidak tahu, banyak sekali tidak tahunya. Kuper banget Pak Ustaz, nggak apa-apa. Orang menilai kita kuper di dunia, kita selamat di akhirat. Wallahi itu yang kita rindukan. Daripada kita adalah orang Syekhul Islam, ngerti semuanya, padahal bukan sebenarnya. Kita susah, berat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berat. Kalau tidak tahu, ucapkan saya tidak tahu. Maaf saya tidak tahu. Oh kayak gitu kok maksud tidak tahu? Saya tidak tahu. Mohon maaf. Kalau antum tanya saya jualan pisang, antum tanya sama saya berapa harga pisang, saya akan jawab. Itu urusan saya. Kalau antum tanya harga beras, kebetulan saya jualan beras, saya akan tanya. Saya akan jawab pertanyaan tersebut. Urusannya, jawab. Bukan urusannya, enggak usah. Komen. Makanya saya sarankan. Siapa saja di antara kita, enggak perlu punya banyak-banyak akun. Hisabnya panjang. Yang punya masih punya banyak akun ya akhi. Ingatlah bahwa itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Analoginya itu seperti ketika seseorang berada di pusat perbelanjaan. Ambil troli, isi ini, itu, beli itu segala macam. Saya juga ambil troli, saya cuma beli satu saja, 2, 3, ini beli 30 item. Di meja kasir, mana yang paling lama? Yang 3 item belanjaannya atau yang 30 item? Yang 3 cenit selesai pulang. Yang ini 30, ini dulu. Di akhirat yang akan dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dari mana dan di jalan apa dibelanjakan. Kalau urusannya harta, artinya semakin banyak yang kita lakukan tapi kita tidak bersiap diri untuk mempertanggungjawabkannya, ingat, ada persidangan Allah yang maha teliti. Jangan nekat kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Sirin, seorang alim,
Di antara ulama di zaman tabi'in, generasi terbaik kedua setelah para sahabat. Suatu ketika Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah musibah. Kira-kira beliau itu menjadi terlilit hutang. Kata beliau, demi Allah, rasa-rasanya aku tahu apa yang menyebabkan aku diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah ini. Karena dulu lebih kurang 30 tahun yang lalu aku berkomentar tentang seseorang yang berhutang. Berhutang, cuman begitu doang. Tapi lihat seorang ulama, seorang yang saleh, dia hafal benar dengan setiap yang diucapkannya. 30 tahun yang lalu saya pernah berkomentar negatif tentang seseorang yang terlilit hutang. Allah uji saya sekarang dengan itu. Subhanallah. Kita berapa kali komenin orang di berbagai bentuk akun media sosial. Hentikan. Coba diseleksi. Saya punya berapa akun ini? 10? 15? 5? Oh ternyata saya cuma butuh 1, butuh 2. Selesai sudah, tutup. Lebih bagus kita kemudian dinilai kuper, nggak tahu perkembangan zaman. Nggak apa-apa selama itu tidak menjatuhkan saya di dalam dosa dan kemaksiatan yang sulit untuk saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang hamba, dia tinggalkan apa yang bukan urusannya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama apa? Menjaga lisan. Yang kedua ini apa? Meninggalkan segala sesuatu yang bukan urusan kita, yang bukan tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah, ini susah-susah gampang, atau mungkin susah-susah sulit. Tidak marah. Tidak marah. Siapa di antara kita para suami yang tidak pernah marah sama istri dan anaknya? Ibu-ibu, saya nggak lihat ibu-ibu. Pertanyaannya sama. Siapa di antara ibu-ibu yang tidak pernah marah pada suami dan anaknya? Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ausini. Rasul, berikan aku wasiat. Ingat ya, wasiat. Bukan sekedar minta nasihat, minta wasiat, artinya dipegang kuat. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau marah. Orang ini mengulang lagi. Baik, wasiati aku lagi Nabi, apa lagi? Nabi mengulangi, la taghdab, jangan kau marah. Oke. Lagi Nabi, berikan aku wasiat, la taghdab, jangan marah. 4 kali, 5 kali. Sebanyak sahabat ini meminta wasiat kepada Nabi, sebanyak itu pula Nabi berwasiat dengan hal yang sama, la taghdab, jangan kau marah. Waduh Ustaz, nggak bisa Ustaz. Bisa, kita bisa berlatih. Nggak marah Ustaz? Iya nggak marah. Terus kalau jengkel gimana Ustaz? Ya tahan saja. Meluap Ustaz, kata para psikolog kalau marah itu harus diluapkan. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Maka mau ahli psikolog dari manapun, saya lebih percaya sabda Nabi SAW. Tahan. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh dicatat dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi telah disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Siapa mereka? Allah sebutkan di ayat berikutnya 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang selalu berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Orang lapang harta bersedekah enggak terlalu istimewa. Namanya orang punya duit banyak. Tapi yang istimewa itu ketika dia mungkin bangkrut, pailit dan semisalnya, dia tetap berinfak. Ini yang spesial. Mereka yang dalam kondisi lapang dan juga dalam kondisi sempit,
konsisten selalu berinfak di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang untuk mereka Allah telah siapkan surga. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, ini pembahasan kita. Yang menahan emosi amarah. Terus gimana Ustadz kalau seandainya kita betul-betul lagi jengkel? Coba angkat coba tarik nafas dalam-dalam. Surga. Coba. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala akan siapkan surga buat mereka yang kadhiminal ghaidh, menahan emosi amarah. Seorang pimpinan jengkel sama bawahannya, berkhianatkah atau tidak menjalankan amanah dengan baik? Surga. Terus gimana Ustaz? Ya terserah, kalau misalnya mau diistirahatkan dari bekerja. Mohon maaf karena saya kecewa. Semoga antum bisa temukan tempat bekerja lain yang lebih baik. Mohon maaf, besok antum sudah tidak di sini lagi. Cukup, tidak perlu. Kamu ini tidak tahu diuntung ya. Dulu kamu begini begitu. Wah. Ya, tidak usah. Mau surga nggak usah begitu. Mau surga nggak perlu begitu. Sudah. Ya sudah. Selesai. Wah Ustadz susah. Justru karena susah Allah siapkan surga. Kalau sesuatu yang gampang, ya enggak surga. Wal 'afina 'anil nas. Karakteristik yang ketiga penghuni surga adalah memaafkan manusia. Saya sudah maafkan Ustadz, tapi rasa-rasanya kalau ketemu dia tuh gimana gitu Ustadz. Berarti antum belum memaafkan. Saya sudah maafkan Ustadz, tapi kalau ingat dia itu Ustadz, ya Allah, rasa-rasanya saya masih menyimpan sesuatu. Iya, berarti antum belum memaafkan. Maafkan. Sudah maafkan saja. Jadi menahan emosi amarah adalah akhlak yang mulia, dan betapa itu tidak mudah. Betapa itu tidak mudah. Ya. Kata Nabi SAW, "Laisa asyadidu bis-sur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kekar, orang yang tangguh, bukan orang yang pandai bergulat. Orang yang kekar, orang yang kuat, orang yang tangguh, kata Nabi, alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seseorang yang bisa menguasai dirinya tatkala ia marah. Tatkala dia marah. Disebutkan dalam beberapa literasi tarikh, sejarah, ada seorang Khalifah Harun al-Rashid kalau tidak salah. Beliau punya pelayan, budak ya, bukan pembantu rumah tangga seperti yang kita tahu. Budak di Indonesia nggak ada. Budaknya itu menyiapkan makanan untuk tuannya, makanan panas. Kemudian dia tersandung atau apalah, sehingga tumpahan makanan panas itu mengenai Khalifah Harun al-Rashid. Merah langsung mukanya, berubah raut wajahnya. Budak ini langsung bacakan ayat, "Ya Sayyidi wal kadhimin al ghaidha." Wahai tuanku, penghuni surga itu yang menahan emosi amarah. Kadhamtu ghaidhi, aku tahan emosiku. Ternyata budaknya ini enggak cuma ingatkan itu, wal 'afina 'anin nas, bukan cuma ditahan emosinya. Penghuni surga itu memaafkan kesalahan manusia. Afautu ank, aku maafkan kau. Bacakan ayatnya sampai akhir. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata Harun al-Rashid, anta taliqun liwajhillah, engkau merdeka karena Allah. Bayangkan, gara-gara numpahin makanan kepada majikannya, tapi akhirnya dia dimerdekakan dari perbudakannya. Tapi yang ingin digarisbawahi adalah siapa orang yang seperti halnya Harun al-Rashid, ketika dalam kondisi emosi diingatkan ayat langsung seperti garam di dalam air yang larut. Kita begitu lagi marah diingatkan anak kita, babah la taghdab walakal jannah, udah nggak usah urusan. Gimana kita mau surga ini?
Kita mau surga. Marah sama istri, istrinya mengingatkan, bang, gak usah marah bang. Gak bisa, kayak gini kalau gak marah ini ngelunjak nanti. Mana Harun al-Rashid di zaman kita sekarang? Akhlak mulia ada pada sikap tidak marah. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyajlis, wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan dia berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau lagi berdiri dia marah, hendaklah dia duduk. Wa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau marah itu sudah hilang dari dirinya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, sudah duduk masih belum reda marahnya, hendaklah dia segera berbaring. Saya pernah ditanya, Ustaz, udah berbaring juga belum reda marahnya, Ustaz, gimana Ustaz? Berguling-guling? Wah, nggak tahu saya. Kata Nabi SAW, kalau lagi marah dia berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau belum juga hilang marahnya, hendaklah ia berbaring. Tapi kata para ulama, kalau dengan seperti itu juga belum, maka hendaklah ia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Kenapa demikian? Karena ada hadis tapi dhaif. Namun meskipun hadis ini dhaif, maknanya benar bahwa marah itu dari syaitan. Dan syaitan itu terbuat atau tercipta dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Maka hendaklah dia berwudu. Ketika seorang sahabat dilihat dari kejauhan oleh Nabi SAW, dua orang saling marah-marahan. Yang satu mendominasi. Intafakhat nawadhi. Jadi otot-otot di lehernya itu sampai ngembang gitu. Saking dia lagi marah, matanya memerah, teriak. Kemudian otot-ototnya keluar semua. Kata Nabi dari kejauhan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku, kalau dia baca satu ucapan, maka akan hilang apa yang sedang dia hadapi. Aku tahu, diberitahu oleh Allah, kalau dia mengucapkan sesuatu, dhahaba anhu ma yaqul, akan hilang darinya kemarahan tersebut. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau lagi marah, langsung ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz, itu saya pernah lakukan tapi marahnya tambah menjadi-jadi, Ustaz. Waduh, bahaya ini. Marah itu berasal dari syaitan, maka akan hilang ketika kita mengucapkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang terakhir, yang keempat, di antara cerminan utama akhlak mulia adalah kejernihan kalbu, kelapangan dada terhadap sesama kaum muslimin. Jernih kalbunya, bersih jiwanya, lapang dadanya terhadap sesama saudara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini berat. Ini berat. Mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, tapi tidak tebang pilih. Siapa saja, saudara saya muslim, saudara saya mukmin, tidak hanya yang saya kenal saja, tidak hanya yang masih memiliki kekerabatan atau kedekatan saja, tetapi siapa saja, dia adalah seorang muslim, seorang mukmin, saudara saya dalam ikatan Islam dan iman, saya mampu mencintai untuknya apa yang saya cintai untuk diri saya sendiri, maka saat itu berarti jiwanya bersih. Jiwanya bersih. Makanya Allah ajarkan kita doa dalam surat Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Al-Hasyr ayat 10. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam kalbu kami ada kebencian, kedongkolan kepada sesama hamba-hamba yang beriman. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, atau Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis ini
diperselisihkan oleh para ahlul hadis. Sebagian mengatakan riwayatnya lemah, namun sebagian yang lain menyatakan riwayatnya sahihah. Disebutkan bahwa Nabi SAW sedang satu majlis bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata, akan datang sebentar lagi seseorang yang merupakan penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang Ansari berasal dari kota Madinah. Dia duduk. Majlis bubar. Di kesempatan yang berbeda Nabi berkata, akan datang sebentar lagi seorang penghuni surga. Tiba-tiba orang yang sama muncul duduk. Sudah beres bubar, kemudian di waktu lagi yang berbeda Nabi SAW mengatakan sebentar lagi akan datang seseorang yang merupakan penghuni surga. Ternyata sosok yang sama, sehingga 3 kali Nabi SAW mengungkapkan dia adalah seorang yang akan masuk surga. Sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu penasaran, apa yang istimewa pada sahabat yang satu ini? Dia nggak dikenal, bukan sosok yang terkenal, namanya jarang tersebut, dia juga nggak muncul di momen-momen bersejarah. Tapi kata Nabi SAW dia adalah penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin al-As berkata, ya akhi, ada sesuatu antara aku dengan ayahku, izinkan aku untuk menginap di rumahmu. Tapi Abdullah bin Amr bin al-As cuman mengatakan baini wa baina abi, antara aku dengan ayahku ada sesuatu. Tidak berkata sesuatu yang buruk dan lain sebagainya, cuman berkata antara aku dengan ayahku ada sesuatu. Izinkan aku untuk tidur bersamamu. Ternyata tujuan dari Abdullah bin Amr bin al-As adalah ingin tahu hal spesial apa yang dimiliki oleh sahabat ini sehingga Nabi 3 kali mempersaksikan bahwa dia adalah seorang penghuni surga. Oh iya boleh, ngineplah di rumah. Sepanjang malam Abdullah bin Amr bin al-As tidak tidur untuk melihat apa yang spesial pada orang ini. Ternyata nggak ada apa-apa, nggak sholat malam juga. Tapi ternyata beliau itu pernah ngelilir itu apa? Terbangun, terjaga gitu dari tidurnya, kemudian dia seperti membaca sesuatu, membaca doa. Dan memang Nabi SAW mengajarkan kita kalau kita terjaga dari tidur maka kita membaca doa. Kemudian tidur lagi, artinya tidak sholat malam. Ternyata kok nggak ada yang spesial. Ya sudah, mungkin besok malam kedua ditungguin sama Abdullah bin Amr bin al-As. Apa ini yang spesial? Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin ini, mungkin itu. Nggak ada juga. Malam ketiga sudah selesai, 3 hari 3 malam tidak ada yang spesial. Akhirnya dia pamit. Wahai saudaraku, sesungguhnya tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan antara aku dengan ayahku. Tapi terus terang aku itu semangat sekali untuk mengetahui amalan spesial apa yang engkau lakukan sehingga Nabi SAW 3 kali berturut-turut mengucapkan bahwa engkau termasuk penghuni surga. Kata sahabat Ansori yang satu ini dengan polosnya, aku juga nggak tahu. Aku tidak menyengaja melakukan ini dan itu yang apa begitu. Oh ya sudah. Ini berarti memang keistimewaan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, aku pamit. Begitu melangkah, sahabat Ansori ini memanggil, wahai saudaraku Abdullah. Setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu berusaha untuk tidak menyimpan kedongkolan, kebencian, apalagi dendam kepada siapapun di antara saudara-saudaraku kaum muslimin. Kalaulah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bernilai, maka itulah yang selalu aku upayakan setiap aku akan tidur. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, inilah yang tidak disanggupi oleh setiap orang. Menjaga kejernihan hati bersama segenap kaum muslimin. Padahal Nabi bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 cerminan utama berakhlak mulia. Coba kita masih ingat atau tidak? Yang pertama apa tadi? Apa? Menjaga lisan. Yang kedua, yang tidak bermanfaat, yang bukan urusan kita. Yang ketiga, tidak marah. Yang keempat, berlapang dada, bersihkan hati, mencintai untuk saudara muslim apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri.
Ini kiranya yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan kami persilahkan. Baik. Jazakallahu khair. Qadarallah, saya sedang futur dikarenakan mendapatkan sikap dan akhlak buruk dari orang-orang yang merasa sudah lama mengaji. Saya dighibahi, saya difitnah, saya digunjing oleh mereka sehingga membuat saya down. Mohon nasihatnya. Ya akhi, kita untuk apa mendapatkan penilaian orang? Yang kita cari itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dighibahi, sebetulnya kita sedang dapat aliran pahala. Kenapa kita harus baper dengan itu semua? Nabi SAW bukan cuma dighibahi, dibikinkan tipu daya makar rencana pembunuhan. Enggak kemudian sedih berlarut-larut dalam kesedihan, enggak, biasa aja. Kalau memang kita merasa bahwa mungkin ini akibat dari kesalahan saya juga, datangi mereka minta maaf. Datangi mereka minta maaf. Dan kalau mereka terbukti ghibah kepada kita, maafkan. Maafkan mereka. Jadi dari ghibahnya kita dapat pahala, dengan memaafkan mereka kita dapat pahala. Ya bersabar, ujian kita. Tidaklah kita diuji dengan itu semua kecuali karena dampak buruk dari maksiat atau dosa yang kita lakukan. Jadi kita bersabar. Ya. Tidak perlu futur dengan hal tersebut. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang orang lain lakukan kepada kita. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi bersabar saja, tetap bersikap baik kepada mereka, dan lanjutkan konsistensi kita istiqomah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala, sambil berdoa semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik dalam hubungan kita bersama mereka. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua jika anak remaja kita menganggap menuntut ilmu itu tidak asyik? Untuk sholat di masjid saja merasa berat apabila tidak ada motor. Selain mendoakan, apa kita harus memaksa membiarkannya Ustadz? Nasihati. Kalau ternyata sudah dinasihati, kemudian sudah difasilitasi, sudah diajak, dia tidak mau, maka jangan berputus asa, lagi dan terus bersabar. Ya. Menuntut ilmu enggak asik. Kalau asik itu artinya adalah happy-happy, ya geleng-geleng gitu, ya memang enggak asik. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28 kalau saya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Al-ayah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang pagi, petang selalu saja sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau palingkan wajahmu, matamu, pandangan matamu dari mereka sekedar untuk mencari kenikmatan kehidupan dunia. Artinya sama orang-orang yang salih memang diperlukan kesabaran. Allah berfirman wasbir, sabar. Karena salah satu ujian berteman dengan teman yang soleh itu membosankan. Yuk olahraga? Enggak, maaf saya ada keperluan di masjid. Masjid, oke, udah ntar sore saya ada sama anak saya nerima setoran anak saya Quran lagi. Yaudah besok, maaf saya mau sama ibu saya antarkan beli. Enggak asik antum. Olahraga enggak, hobi enggak, ini enggak, itu enggak. Waduh, ya akhi sabar. Jangan-jangan ini memang orang yang saleh. Pagi sore doa lagi, masjid. Gampang nyari fulan, di mana? Masjid. Kalau nggak lagi sholat duha, lagi baca Quran, lagi majelis ilmu, lagi sholat, masya Allah. Sabar sama mereka kata Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, wasbir, sabar. Ini yang pertama. Jadi kita juga harus menyampaikan pada anak kita untuk bersabar.
Memang untuk menuju surga itu butuh effort, pengorbanan, perjuangan. Yang kedua, agar kita juga bisa menghibur diri. Jangan-jangan apa yang menjadi sikap anak kita ini adalah akibat dari yang dulu juga kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sebagaimana yang kita perbuat. Mungkin dulu kita ini adalah sosok yang tidak taat kepada orang tua kita. Oh enggak Ustaz, perasaan dulu saya baik-baik saja. Itu perasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dan menilai. Maka untuk menghibur diri, oh iya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menebus dan menggugurkan dosa-dosa saya dengan kesabaran saya menghadapi anak saya seperti ini. Doakan kebaikan, lagi lakukan pendekatan lagi, rubah gaya kedekatannya, sesuaikan dengan anak dan seterusnya. Konsultasikan kepada para ustadz untuk lebih spesifik. Anak saya begini ustadz, begini ustadz, begini ustadz. Bagaimana cara menyikapinya? Karena menyikapi anak di usia yang satu dengan di usia yang berbeda mungkin akan berbeda. Seorang anak dengan pembawaan A berbeda sikap dengan anak yang pembawaannya B, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Mana yang lebih baik kami utamakan, daftar haji reguler ataukah umroh dulu? Masa tunggunya 20 sampai 30 tahun. Umroh dulu bismillah. Umroh dulu bismillah, kemudian nanti kalau ada kelebihan harta lagi kita daftarkan ya. Untuk bisa ngantri. Umroh dulu, atau coba kumpulkan uangnya itu. Sekiranya 20 tahun itu kita bisa berangkat haji yang tahun ini daftar, tahun ini berangkat, itu lebih bagus ya. Dikelola dulu uangnya di dalam rangka ingin merencanakan perjalanan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui niat baik kita. Wallahu a'lam. Apa kiat kita agar kita bisa beribadah atau berdoa dengan khusyuk sampai menangis? Sebenarnya saya seorang yang gampang menangis dalam urusan dunia dan suka baperan. Tapi kalau urusan ibadah kok susah sekali menangis, walaupun sudah berusaha khusyuk dan memahami makna-maknanya. Kita perlu banyak beristighfar ya. Karena disadari atau belum, kemaksiatan itu akan berdampak kepada kejernihan hati. Kalau hati kita keruh, bagaimana mungkin kita bisa memiliki khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba menangis. Makanya enggak cukup 1-2 kali, berusaha terus. Sambil mengingat, membayangkan. Walaupun bayangan kita mungkin meleset jauh, tapi membayangkan. Misalnya neraka itu panasnya api 70 kali lipat dari panasnya dunia. Itu yang Nabi sabdakan. Kemudian buah makanannya adalah buah zakum. Minumannya adalah air yang mendidih atau timah yang mendidih. Kemudian diingat lagi beberapa jenis dosa dengan beberapa jenis siksa. Kalau dosa ini siksanya ini, kita ingat, maka kita takut. Kalau kemudian Allah tidak mengampuni kita, maka kita akan terancam mendapatkan ancaman-ancaman siksa itu. Masa sih kita tidak bisa menangis? Disebutkan surga yang kita dambakan, yang kita rindukan, jangan-jangan kita nggak dapat karena kita ini angkuh, kita sombong, kita banyak ujub, ternyata gugur pahala kita karena ria. Masa kita tidak bisa nangis? Apalagi kita menyambut Ramadan, semoga menjadi momen di mana kita bisa melunakkan hati kita ini dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Apabila seorang suami ingin melepas dirinya dari riba dan melepaskan hartanya, tapi istri tetap menginginkan mempunyai rumah yang sesuai dengan keinginan istri, apabila ribut besar dan istri meminta pisah, apa yang harus dilakukan suami? Allah ajak kita ke surga, istri kita ajak kita entah kemana.
Coba ingatkan istrinya, sayangku, aku menikahi engkau, aku ingin bawa engkau ke surga. Surga bukan milikku, tapi jalannya sudah ada, tinggal kita ikuti bersama. Yuk ke sana. Dan gak cukup satu kali. Berapa kali Ustaz? Terus. Sudah 1000 kali Ustaz, atau 1.000.000 kali. Sampai kapan Ustaz? Sampai akhir hayat kita tiba. Apalagi kita seorang pemimpin, kalau sudah tahu bahwa harta riba itu harta haram, namanya pemimpin, tidak kemudian hanya sekedar dibatalkan oleh yang dipimpin. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meluluhkan hati istri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Wallahu a'lam. Ketika sepasang suami istri membicarakan berdua tentang orang lain, misalnya tetangga, apakah ini ghibah? Iya ghibah. Apakah ini dosa? Iya dosa. Ya. Kecuali ada hajat atau hal mendesak yang perlu disampaikan, yang berkaitan dengan hak, misalnya, Bang, tetangga kita begini-begini, apa sikap yang semestinya aku lakukan? Jadi menceritakan hal tersebut dalam rangka mendapatkan nasihat dan arahan dari pimpinan kita di dalam lingkup rumah tangga. Boleh, tidak masalah. Karena ada hajat untuk melakukannya. Kalau kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh tetangga kita dan kita tidak menceritakannya kepada suami kita, dari mana kita bisa tahu kita mau bersikap apa? Jadi selama ada hajatnya, ada keperluannya, bukan yang dibuat-buat ya, keperluan yang syar'i memang, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Akhlak mulia suami, apa jika istri meminta menjaga penampilan dengan merapikan jenggot karena istri merasa tidak nyaman melihat jenggot yang tidak rapi? Wahai istriku tercinta, janggut Nabi SAW sampai dadanya. Aku ingin kita semua masuk surga. Sabar, 60 tahun doang berjanggut, nanti surga itu abadi selamanya. Kita bersama Nabi SAW. Kalau kau enggak suka aku melihat aku berjenggot di dunia ini, kau akan cinta kepadaku ketika di surga. Entah kau ingin aku tak berjenggot, aku berjenggot panjang, tenang saja, yang penting kita surga dulu. Sampaikan sekali, 2 kali, dengan bahasa yang biasa dilakukan bersama istri yang bisa mengambil hatinya dan seterusnya. Ini juga sama seperti yang tadi. Kita ini pemimpin, bapak-bapak, para suami, kita ini pemimpin rumah tangga. Maka berilmulah dengan apa yang harus menjadi panduan kepemimpinan kita. Yang halal, yang haram itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan dan anggota kita, istri dan anak-anak kita ikut. Hendaklah kita ambil peranan ini. Jangan sampai kita justru mendahulukan sayang dan cinta kita kepada istri atau anak kita, tapi ternyata itu mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka upaya dilakukan terus, pendekatan bersama istri, doakan dan lain sebagainya. Alihkan fokus dia pada yang lain. Saya punya sedikit pengalaman kecil dan dengan ini saya tutup. Dulu waktu ayah saya masih hidup, rahimahullah, beliau pernah di tahun 90-an, di tahun 99 atau menjelang tahun 2000 seingat saya. Waktu itu saya masih muda, masih SMA, tapi janggut itu sudah mulai nyambung gitu ya. Seingat saya dulu kalau tidak salah uang paling besar itu masih 50.000, belum ada 100.000 kalau tidak salah ya. Maka ayah saya itu meletakkan uang 50.000 di meja. Rizal, kau bawa uang ini ke salon, bersihkan jenggotmu. Kata beliau begitu. Saya mikir apa yang harus saya lakukan. Saya sudah tahu waktu itu bahwa membiarkan jenggot itu wajib dan seterusnya. Akhirnya saya ambil uang itu, saya ke salon, cukur rambut kepala. Cukur rambut kepala, saya balik lagi. Kamu sudah ke salon? Sudah. Loh mana? Ini rambut kepala sudah dipotong. Bukan, maksud ayah begini, dibersihkan janggutnya. Kemudian saya sengaja, jadi bikin kondisi itu tidak terlalu tegang. Saya sengaja ke cermin, saya bilang, Pak,
Saya merasa saya pede, saya ganteng dengan jenggot. Biarkan saja Pak, insya Allah anak Bapak ganteng dengan jenggot. Ya Pak, ya Pak. Saya candain beliau. Kamu ini, cuman begitu saja. Besok lagi beliau kritisi lagi, saya sabar saja. Sampai pada akhirnya beliau yang tidak pernah pelihara jenggot, di akhir hayatnya beliau pelihara jenggot. Sabar. Kakak saya masih hidup, hafizahullah. Dari sekitar tahun 93-an, 94 saya coba untuk kasih masukan kepada beliau untuk berjilbab. Baru berjilbab kemarin tahun 2018. Dari tahun 93. Baru pakai jilbab 2018. Sabar. Hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sabar. Kita tidak menggugurkan hak hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang bersabar dengan berbagai konsekuensi. Istiqomah kita di atas jalan kebenaran. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla semata. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu waliyyu taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.